Ke samudra naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan juga lembab. Cakep. Kalau saya nanti beri salam. Cakep. Jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kepulauan Riau akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui apa aja sih yang ada di Kepulauan Riau. Yuk simak. Teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal ngajak teman-teman semua untuk menjelajah lebih jauh tentang apa itu Provinsi Kepulauan Riau. Tapi sebelumnya aku bakal ngajak teman-teman semua untuk bahas tentang sejarah dan geografis tentang Kepulauan Riau. Jadi teman-teman semua bisa mungkin membayangkan lebih jauh gitu tentang kayak apa sih Kepulauan Riau itu. Nah, tanpa buang waktu, mari kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai tentang geografisnya, aku bakal ngajak teman-teman semua untuk flashback atau mungkin kita ngomong tentang sejarah yang ada di Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau ini ditemukan di prasasti Panjang di Kabupaten Karimun. Nah, setelah masa kemerdekaannya, Kepulauan Riau ini berkembang dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera sehingga membentuk Provinsi Riau. Dahulunya juga Kepulauan Riau itu menggunakan mata uang sendiri yang namanya itu mata uang Kepulauan Riau atau disingkat dengan KR. Namun secara perlahan mata uangnya itu mulai dihentikan dan diganti dengan mata uang rupiah. Terus setelah bergabung dengan Riau, Kepulauan Riau ini akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dengan membentuk BP3KR atau Badan Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, perjuangannya itu tuh menghasilkan kemerdekaan atau pemekaran dari Provinsi Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 September 2002. Geografis dari Kepulauan Riau itu sendiri terbentang dari Selat Malaka hingga ke Laut Natuna. Nah, Provinsi Kepulauan Riau ini termasuk wilayah yang strategis banget karena berhubungan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Dan juga kaya akan potensi sumber daya alamnya di berbagai bidang seperti minyak dan gas. Nah, di sini aku mau bahas tentang dua kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama ada Kota Batam. Merupakan kota dengan wilayah terbesar di provinsinya dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Nah, sukunya itu juga termasuk suku yang heterogen loh, di mana bermacam-macam suku ada di sana seperti Melayu, Jawa, Batak, ataupun Minangkabau. Nah, Batam ini termasuk dalam kawasan perdagangan bebas di Indonesia dengan perekonomian berada di Kota Batam yang bergerak dalam berbagai sektor, yakni seperti pariwisata, industri, dan transportasi. Di Batam juga ada sebuah jembatan yang ikonik banget, namanya itu Jembatan Barelang. Nah, Barelang itu sendiri punya namanya, kepanjangannya loh, fun fact-nya, yaitu kepanjangan dari Batam, Rempang, dan Galang. Nah, jembatannya itu menghubungkan pulau-pulau dan juga khususnya bagi masyarakat Kepri ini menjadi salah satu tujuan utama untuk berkunjung ke Batam itu. Merupakan pilot proyektor berteknologi tinggi yang melibatkan ratusan arsitektur Indonesia tanpa melibatkan arsitektur luar. Yang selanjutnya ada Kota Tanjung Pinang, yaitu merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau dan sangat strategis berdekatan dengan Batam sebagai salah satu pintu perdagangan dunia. Nah, selanjutnya ada sejarah mengenai kerajaan di Kepulauan Riau. Merupakan kerajaan Islam yang terletak di Kepulauan Riau Lingga, yang dimana sejarah berdirinya itu penerus dari Kemaharajaan Melayu yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah II. Hal tersebut memicu pertengkaran karena orang-orang bingung nih tahta selanjutnya akan diturunkan ke siapa, karena Sultan Mahmud Syah II itu nggak punya keturunan. Pada akhirnya tahta tersebut dibagi menjadi dua, yakni dua Kesultanan Johor yang berada di bawah pengaruh Inggris dan di Riau Lingga di bawah pengaruh Belanda. Setelah itu, keturunan Riau Lingga sangat penting terhadap perkembangan bahasa Melayu hingga sekarang. Sistem pemerintahan di kerajaannya sendiri ini juga menjadi dua, yakni di Pertuan Muda dan Ulama. Di Pertuan Mudanya ini membahas mengenai tanggung jawab terhadap militer, politik, ekonomi, dan perdagangan, sementara ulamanya itu memberikan nasihat tentang jalan seperti apa yang harus dilakukan oleh sultan tersebut. Yang terakhir ada asal-usul nama Kepri. Berasal dari kata riuh yang berarti berisik.
Kenapa disebut berisik? Karena tempat orang untuk berdagang dan keramaian. Lalu nama ini berkembang dan digunakan sebagai nama Riau pada nama Kesultanan Lingga. Pada masa kolonial juga, kata Riau dituliskan Rio sesuai dengan ejaan bahasa Belanda. Dan seiring berjalannya waktu, nama Riau ini digunakan oleh Kesultanan Siak di Sumatera. Sementara Kepulauan Riau memekarkan dirinya sendiri sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang mitos-mitos yang ada di Kepulauan Riau. Kalian pasti belum tahu kan mitos apa aja yang ada di Kepulauan Riau? Makanya di sini aku akan membahas 3 mitos populer yang ada di Kepulauan Riau. Oke, yang pertama yaitu ada mitos Pulau Penyengat. Jadi Pulau Penyengat ini merupakan pulau kecil yang indah dan kaya akan sejarah. Dikisahkan bahwa pulau ini menjadi mas kawin sang raja kepada permaisurinya. Seorang sastrawan besar yang bernama Ali Haji, juga penulis Gurindam 12, menjadikan tempat ini sebagai tempat makannya. Dan mitos yang berkembang di masyarakat dan diyakini kebenarannya adalah adanya larangan untuk 2 pemuda-pemudi untuk datang ke pulau ini. Karena apa? Karena dapat menimbulkan terjadinya 2 hal. Yang pertama yaitu mereka dapat langsung menikah atau dapat putus dengan tiba-tiba. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua nih ada mitos Pulau Paku. Jadi Pulau Paku ini terletak di Tanjung Pinang. Jadi mitosnya itu masyarakat mempercayai tentang pulau ini bahwa terdapat sebuah pohon yang ada di tengah pulau. Pohon ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Jadi jika pohon ini subur, maka kehidupan ekonomi masyarakat juga akan berkembang. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, terdapat mitos bahwa jika seorang perantau yang sudah sukses dan ingin pulang ke kota asalnya, maka ia harus melemparkan sedikit emas ke Pulau Paku ini. Kenapa? Karena hal ini dipercayai sebagai ucapan terima kasih atas kehidupan yang baik selama ia berada di kota Tanjung Pinang. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini yaitu mitos tentang Pulau Hang Tuah. Pulau Hang Tuah adalah pulau kecil yang berada di pantai Kijang. Masyarakat setempat nih meyakini bahwa pulau ini sebagai tempat persinggahan Hang Tuah dengan bala tentaranya pada zaman dahulu. Hang Tuah juga menjadikan pulau ini menjadi tempat persembunyiannya. Tidak semua orang dapat melihat pulau ini karena pulau ini hanya muncul di waktu-waktu tertentu dan orang-orang tertentu saja yang dapat melihatnya. Itulah yang melatar belakangi penamaan pulau ini menjadi Pulau Hang Tuah. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang legenda yang ada di Kepulauan Riau, yaitu legenda Batu Ampar. Tahu nggak sih kalian tentang legenda Batu Ampar? Kalau nggak tahu, mari dengarkan, aku akan bercerita. Saat di sebuah daerah Kepulauan Riau, adalah seorang remaja bernama Badang. Dia dikenal sebagai masyarakat di sana itu sebagai orang yang cekik, kumal, dan usang. Badang muda memang tidak terlihat menarik, penampilannya memang tidak semenarik yang dibayangkan orang-orang. Namun saat si Badang itu beranjak dewasa, dia menjadi pemuda yang gagah, berani, dan kemampuannya tersohor kemana-mana. Di sisi lain, kerajaan Tumasik kedatangan seorang tamu. Dia adalah orang asing dari India. Orang India itu berkata kepada sang putri, "Wahai putri, saya menginginkan wilayah Tumasik. Dengan cara kita bertanding adu kekuatan. Apabila saya menang, maka wilayah Tumasik akan menjadi milik saya. Apabila saya kalah, maka saya akan memberikan emas yang melimpah untuk kerajaan Tumasik." Sang putri kebingungan. Dia masih belum menemukan orang untuk menghadapi orang asing tersebut. Nah, si putri itu mendengar kemampuan dari si Badang. Akhirnya putri meminta para bawahannya untuk mencari Ki Badang dan menjemputnya ke istana. Ki Badang pun datang ke istana. Putri secara langsung meminta pertolongan kepada Ki Badang. "Ki Badang, maukah kamu menjadi perwakilan dari rakyat Tumasik untuk melawan orang asing dari India?" Ki Badang pun menerima penawaran dari putri. Lalu pada hari yang ditunggu-tunggu, Ki Badang dan orang asing India tersebut berkumpul di pinggir pantai untuk melakukan adu kekuatan. Nah,
orang India itu melihat sebuah batu besar yang beratnya hampir 1 ton. Lalu dia mengangkat batu itu, memamerkan kekuatannya. Dia mengangkat batunya di atas kepalanya, rakyat bersorak-sorak terkejut. Lalu gilirannya Ki Badang. Ki Badang melihat batu yang tadi diangkat oleh orang India tersebut, dia mengangkat batu itu dan melemparnya sampai tidak terlihat. Rakyat pun kaget, orang India itu pun juga kaget. Nah, sang putri bertanya, Ki Badang, kemanakah batu itu pergi? Batu itu saya lempar sampai ke pulau seberang. Nah, akhirnya putri menyuruh bawahannya untuk mengecek batu tersebut. Ternyata benar, batu tersebut sudah berpecah menjadi kepingan-kepingan batu kecil yang terhampar di pinggiran pantai. Dia menjadi susunan batu yang sangat indah, dan akhirnya bawahan tersebut menjuluki batu tersebut sebagai batu ampar, yang artinya batu yang terhampar. Putri itu berniat ngasih emas semuanya itu buat Ki Badang, namun Ki Badang menolaknya. Dia berkata, tidak putri, emas ini lebih baik untuk rakyat Temasik, untuk memakmurkan kerajaan. Nah, begitulah cerita dari legenda Batu Ampar. Halo guys, sekarang kita bakal membahas mengenai tarian Zapin Melayu. Nah, di Kepulauan Riau banyak sih tarian-tariannya, tapi memang yang populer di Kepulauan Riau itu adalah tari Zapin Melayu. Nah, di Kepulauan Riau, tempat tarian Zapin Melayu menjadi simbol keindahan budaya dan warisan yang kaya. Tarian ini tidak hanya menjadi sekedar rangkaian gerakan, tetapi juga menjadi persembahan seni yang memancarkan keanggunan dan juga keindahan dari budaya Melayu. Dipercaya berasal dari abad ke-15 Kesultanan Malaka. Nah, dulunya ini dimainkan sebagai bentuk perayaan keberhasilan atau kemenangan dalam peperangan. Namun, seiring berjalannya waktu, tari Zapin Melayu berkembang dan menjadi sebuah tarian yang mengekspresikan keindahan, keceriaan, dan juga kegembiraan. Nah, aku bakal ceritain bagaimana sih sejarahnya dari tarian Zapin Melayu ini. Dulu, di sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau, terhampar desa yang damai di pinggir pantai. Di sana, di bawah naungan pepohonan rindang, hiduplah sekelompok masyarakat Melayu yang menjaga dan melestarikan tradisi nenek moyang mereka dengan penuh kegembiraan. Pada suatu hari, penduduk desa itu bersiap-siap untuk merayakan sebuah peristiwa penting dalam budaya mereka. Apa sih peristiwanya? Nah, peristiwanya itu adalah pertunjukan tarian Zapin Melayu. Semua orang berkumpul di lapangan terbuka dan dihiasi oleh kain-kain yang warna-warni. Nah, sementara itu, ibu-ibu dan juga nenek-nenek sibuk mempersiapkan makanan yang lezat untuk acara tersebut. Lalu, bapak-bapak dan juga kakek-kakek mengambil alat musik mereka untuk dimainkan dan mulai memainkan melodi musik yang merdu. Dengan langkah yang gemulai, para penari mulai memasuki lapangan. Para wanita mempesona dengan keindahan busana baju kurung mereka, dan juga para prianya gagah dengan busana Melayu mereka dan juga songkok mereka. Dibimbing oleh seorang guru tari yang bijaksana, para penari itu mulai gerakan-gerakan yang memukau. Nah, di setiap gerakan itu memiliki keanggunan dan juga makna tersendiri. Apa sih maknanya? Nah, maknanya itu menceritakan tentang kisah kegembiraan dan juga kehidupan masyarakat Melayu. Nah, setelah malam menjelang, penduduk desa itu pulang dengan hati yang penuh kebanggaan dan juga kebahagiaan. Mereka yakin bahwa tradisi tari Zapin Melayu ini akan terus hidup dan juga berkembang. Tersusun tangan dihayun, kaki melangkah mengikuti
Jadi yang pertama itu ada drum-drum. Drum-drum itu bentuknya kayak donat, tapi ukurannya lebih kecil dan warnanya itu coklat. Bagi kalian yang di Jawa Barat mungkin tahu apa itu ali agrem, kayak gini. Nah, drum-drum itu juga sama kayak ali agrem. Dari cara pembuatannya, bahan pembuatannya itu sama, hanya beda nama saja. Konon katanya drum-drum ini tuh sudah ada sejak zaman Kesultanan Riau Lingga, dan pada saat itu ini tuh merupakan cemilan yang disajikan untuk para raja dan para bangsawan. Tapi saat ini sudah menjadi cemilan umum. Lalu yang kedua ada laksa kuah. Nah, laksa kuah ini tuh kayak mie kuah, tapi mie-nya itu terbuat dari tepung sagu. Terus pakai kuah iga ikan tongkol yang banyak banget rempah-rempahnya. Pembuatan laksa kuah ini tuh cukup rumit ya, cukup butuh waktu yang lama karena dari membuat adonan, terus membuatnya menjadi bentuk mie, lalu direbus, terus ditiriskan. Setelah didiamkan semalam, baru besoknya bisa dikonsumsi. Nah, yang ketiga itu ada gonggong. Gonggong itu merupakan seafood, yaitu kerang, yang cara mengonsumsinya itu sama dengan kerang-kerang pada umumnya. Kata gonggong ini tuh bukan terinspirasi dari suara anjing ya, tapi ini tuh dulu ada sejarahnya. Jadi orang Tionghoa itu datang ke pesisir pantai Tanjung Pinang dan mereka itu menemukan kerang-kerang yang di pesisir pantainya itu. Nah, terus mereka ambil. Nah, setelah mereka ambil itu kerangnya tidak bereaksi apapun, jadi hanya diam saja. Terus orang Tionghoa itu menyebutnya dengan gong, yaitu yang artinya bodoh dalam bahasa Tionghoa. Nah, sejak saat itu kerang tersebut dikenal dengan gonggong. Nah, itu dia 3 makanan khas dari Kepulauan Riau. Bosan di rumah? Kami di sini ada 3 rekomendasi wisata yang ada di Kepulauan Riau. Pertama, ada Lagoiban. Saat berkunjung ke Kepulauan Riau, terutama Lagoy, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan pantainya yang memukau. Dimulai dari Anda bisa menikmati perjalanan dari bibir pantainya hingga bisa menikmati panasnya matahari di sana. Selain itu, Anda juga bisa menjelajahi wisata hutan mangrove yang terletak di sepanjang sungai. Sungai itu bernama Sungai Sebong. Untuk harga tiket dimulai dari 100.000 per orangnya. Yang kedua ada objek wisata Trisurbai. Trisurbai ini berada di Provinsi Kepulauan Riau, adalah destinasi wisata yang menarik yang wajib dikunjungi. Salah satu daya tarik utama Trisurbai adalah Krisan Lagoon di Seal Cove yang merupakan kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Dengan luas 800 meter, Krisan Lagoon menawarkan berbagai wahana seperti paddleboard, jet elevator, dan pelampung raksasa. Untuk harga tiket masuk ke Trisurbai ini bervariasi mulai dari Rp120.000 hingga Rp750.000 per orangnya, tergantung pada hari kunjungan dan jenis tiket yang dipilih. Nah, untuk objek wisata yang terakhir atau yang ketiga adalah Pulau Penyengat. Pulau Penyengat ini terletak di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, adalah destinasi wisata sejarah yang menarik. Pulau ini memiliki berbagai peninggalan sejarah seperti Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari bukti telur, makam-makam pahlawan nasional seperti Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji, serta kompleks istana kantor dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. Oh iya, dan untuk masuk ke pulaunya ini dikenakan biaya atau gratis ya. Udah tahu kan apa aja yang ada di Kepulauan Riau? Nah, sebelum kita tutup cerita kita hari ini, kita tutup dulu nih dengan pantun. Pergi ke pasar membeli kelinci. Cakep, makanya bersama kekasih. Cakep. Cukup sekian cerita hari ini. Cakep, saya ucapkan banyak terima kasih. Cakep.